Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Sahabat Haru, kembali lagi kita di Teras Haru. Kali ini kita bincang-bincang dengan salah seorang tokoh muda ya yang ada di Kabupaten Kolaka. Ya. Ya, dan saya sudah berada di kediaman beliau. Kita sapa beliau. Beliau adalah Bapak Kadratullah Sinta, SIP MSI. Selamat bergabung di Teras Haru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Ya. Insyaallah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya ini, Pak? Alhamdulillah. Sehat-sehat, Pak. Sehat. Ya. Luar biasa. Keluarga gimana? Sehat, alhamdulillah. Putra di Kendari sudah kuliah di semester 4. Ya, ya. Yang kedua, putra juga di Pondok Tahfiz Al-Huzaifiyah itu sudah 17 juz. 17 juz. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Allah menjaga hatinya. Iya, iya. Yang ketiga, perempuan di sekolah yang ada di pondok apa namanya ini? Pondok Al-Mawaddah juga. Al-Mawaddah. Ya. Ya. Sekarang di Pemda Kolaka atau sudah pindah tugas ini? Ya. Hari ini saya di pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara di sekretariat di biro pemerintahan. Sejak tahun berapa? Di 2 tahun yang lalu. 2000 berapa itu? 2020. 20 ya? Ya, 2020. 2020. Sebelumnya saya Sebenarnya kan jadi camat ya untuk Kolaka ya. Iya, jadi saya cerita dulu sedikit ya. Perjalanan karir birokrasinya. Perjalanannya. Jadi seperti terlalu cepat kalau kita melihat bahwa di awal karir saya itu kan masuk PNS ASN itu 99, Pak. 99. 99. Ya. Kemudian tugas belajar ke Yogyakarta, ya. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik. Kemudian sambung lagi ke Magister Administrasi Pemerintahan Daerah. Ya. Di Jatinangor di STPDN. STPDN ya. Ya. Kemudian setelah selesai itu kita dipercaya jadi seklur di Watuliandu. Iya, Watuliandu. Jadi kita merangkak ceritanya, Pak. Iya. Seklur Watuliandu, kemudian setelah itu masuk ke Pemkab pemerintah Kabupaten Kolaka di sekretariat di bagian pemerintahan. Bagian pemerintahan. Bagian pemerintahan, setelah bagian pemerintahan di situ sebagai Kasubag perangkat daerah. Ya. Setelah Kasubag perangkat daerah, dimutasi lagi ke perizinan, ya. Kepala seksi perizinan, kemudian dapat amanah lagi jadi lurah di Tahua. Hampir kurang lebih 4 tahun di situ, kurang lebih 10 hari, cukup 4 tahun, 3 tahun 11 bulan lebih. Setelah jadi lurah, kembali ke sekretariat lagi, kepala seksi otonomi daerah di pemerintahan lagi. Memang bolak-balik ke pemerintahan. Pemerintahan ya. Iya. Spesifikasi pemerintahan. Setelah dari kepala seksi otonomi daerah dipercaya jadi camat Kolaka. Itu berapa tahun jadi camat? Camat itu kurang lebih 9 bulan saja. 9 bulan. Zamannya Pak Amir Saka. Oh iya. Transisi pada saat itu dari Pak Buhari ke Amir Saka jadi PJ ya. Karena posisi pada saat itu memang posisi tahun politik. Ya, tahun politik. Iya. Jadi beliau yang mengangkat kita jadi camat Kolaka, mengamanahkan. Kemudian pada saat Pak Ahmad Safei terpilih jadi Bupati Kolaka, saya hijrah ke Morowali, Pak. Pindah ya? Pindah ke Morowali. Keinginan sendiri atau memang karena sudah tidak nyaman di Kolaka? Pada saat itu pangkat saya sisa 2 bulan untuk masuk ke 4A. Iya. Kalau saya bertahan, saya tahu diri secara administrasi pemerintahan maupun politik itu kan kita harus merasa bahwa kita bukan bagian dari sistem pemenang ya. Ya. Jadi kalau saya tidak selamatkan pangkat saya, saya mungkin akan bertahan di Kolaka, mungkin bisa saja ada penundaan
kepangkatan. Jadi 2004 itu langsung Bukan 2013 Pak. 2013. 2013 kan. Oh, 2014 2014 kan pemilihan ya. Oh iya iya iya. Iya 2014. Maksudnya 2014 itu langsung pindah di 2013 saya sudah hijrah ke Morowali. Morowali. Iya. Di Morowali alhamdulillah saya dapat amanah juga jadi Kabak Humas Protokoler di sana. Iya iya iya. Saya juga tidak tahu sampai Luar seperti biasa. itu. Setelah jadi Kabak Humas Protokoler dapat amanah lagi sekretaris Badan Pemerintahan Desa BPMD. Iya, BPMD. Iya, kurang lebih hampir 1 tahun lebih ya. Iya. Setelah kurang lebih hanya 3 bulan di BPMD sekretaris, saya diamanahkan lagi jadi PLT Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPMD pada saat itu 2014. Di 2014 itu setelah jadi PLT Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, saya hijrah kembali ke Kolaka karena ibu saya kurang sehat pada saat itu. Iya iya. Artinya kan kampung halaman kan? Iya. Kampung Padahal saya sudah bangun pondasi di rumah untuk menyusun pondasi pada saat itu sudah berdiri. Meniti karir birokrasi sudah Di Morowali. luar biasa ini. Iya. Istilahnya begini. Ini agak sedikit riskan kalau saya mau cerita. Jadi saya ceritanya itu tidak mau kembali lagi. Artinya saya mau kembali kalau ada rezeki yang lebih besar daripada waktu saya tinggalkan begitu. Iya. Setelah itu saya kembali ke Kolaka karena ibu saya sakit. Banyak orang menyatakan seperti ini, Pak. Kodrat kan punya jabatan di Morowali nih. Iya iya. Terus kenapa ditinggalkan? Iya. Lalu pulang menjadi staf saya sempat jadi staf di Kolaka Timur juga, Pak. Kenapa tidak pertahankan saja di sana, bertahan saja di sana? Kenapa harus pulang mau pilih menjadi staf? Iya. Orang tidak tahu itu kalau saya balik ke Kolaka itu karena memang ibu saya sakit. Ibu saya sakit, kemudian saya sempat artinya diminta untuk pulang, saya pulang. Jadi saya tinggalkan jabatan dan segala zona nyaman yang ada di sana. Pada saat itu saya baru membangun karir. Saya tinggalkan demi orang tua saya. Iya iya. Itu yang mungkin orang tidak tahu karena orang gila yang mau tinggalkan jabatan. Nah, sementara kita ke Morowali kan mau ada jabatan ini. Tapi kita kembali lagi, yaitu semua punya hikmah mungkin. Iya. Jadi setelah dikembali, kemudian saat ini sudah berkarir di birokrasi di Provinsi Tenggara ya, di kantor Pemprov ya. Iya. Sekarang saya sudah tugas di provinsi di biro pemerintahan, Jadi saya mau mengikuti alur saja, Artinya namanya karir dalam birokrasi itu tentunya kan harus mampu memahami situasi yang terjadi ya. Utamanya situasi politik ini. Ya. Tapi ngomong-ngomong ini, Siap. kita bicara tadi soal birokrasi karir birokrasi. Mungkin kita akan keluar sedikit ini. Karena saya ini orang Kolaka ya. Tentunya di wilayah Kolaka ini sudah banyak beredar baleho ya. Di situ tertulis calon pemimpin. Iya. Ini apa? Ini serius ini atau gimana ini? Jadi begini. Saya sedikit cerita lagi ya. Iya. Orang tua saya, almarhum bapak saya itu kalau umur 40 tahun ke atas kan pasti sudah kenal beliau. Iya. Untuk khusus orang Kolaka saja. Kolaka ya. Beliau ini memang saya melihat secara pribadi setelah saya sedikit mentafakuri ini, beliau memang mau mengkader saya secara dari pondasi dasar seperti beliau mungkin. Itu juga disampaikan oleh ibu saya. Ibu saya menyampaikan bahwa kenapa di antara 7 bersaudara, kan saya hanya sendiri laki-laki nih Pak. Saya 7 bersaudara, 3 kakak, 3 adik, saya di tengah nih. Jadi pengkaderan yang dilakukan oleh orang tua saya, khususnya bapak saya, di luar daripada saudara-saudara saya itu memang agak lain. Iya, kenapa? Dari SD saja saya itu sudah mulai disekolahkan di 2 Pak. Satu sekolah negeri di pagi hari sampai jam 12 itu. Jam 1 itu saya harus
masuk lagi sekolah dasar Islam, Iya. madrasah. Iya, iya. Madrasah. Jadi di SD itu saya punya 2 ijazah, Pak. Iya, iya. Satu ijazah SD umum, SD umum, satu ijazah SD Madrasah Ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Iya. Jadi selama 6 tahun itu. Iya, iya, iya. Iya. Jadi saya hanya punya waktu main itu di Sabtu Minggu saja. Iya. Jadi betapa waktu masih dulu itu zaman-zamannya betapa dongkolnya kita punya perasaan itu, Pak. Masih anak-anak Iya, kan. iya. Ini maunya orang tua mau bagaimana ini? Dan Apa, itu Bang? nanti bisa dirasakan nanti sekarang baru ditahu. Nanti bahwa punya ini- anak satu. Oh gitu. Nanti punya anak satu. Jadi saya pikir kenapa saya seperti ini kenapa saudara-saudari tidak? Iya, iya. Kan hanya saya yang dididik seperti ini Iya. ceritanya. Sempat ada pertanyaan itu ke ibu saya, kenapa saudara saya tidak disekolahkan ke madrasah? Iya, iya. Kenapa hanya saya? Hmm. Sementara kan kita semua sama sebenarnya bersaudara. Ternyata ibu saya bilang, bapakmu itu mau didik kamu seperti beliau. Iya, iya. Malah makanya kenapa sampai disekolahkan ke S2 di STPDN. STPDN. Iya, karena beliau mengkader supaya katanya bisa jadi lurah, Iya. supaya bisa jadi camat, Iya, iya. mengikuti karirnya bapak bisa jadi sekda atau mungkin bisa jadi bupati. Iya, iya. Itu niat cita-citanya bapak saya almarhum sama ibu saya. Hmm. Jadi saya mengikuti saja. Iya. Nah, seperti itu mungkin. Makanya perjalanan ke akhir-akhir ini sampai ada baliho itu Iya. itu saya mau melihat dengan beberapa keluarga sejauh mana kita bisa diterima masyarakat. Iya. Itu bisa flashback lagi bahwa kita ini orang Kolaka. Hmm. Orang Kolaka yang lahir di Kolaka. Saya lahir di Kolaka ini, Pak. Iya, iya. Lahir di Kolaka, tinggal di Kolaka, SD, SMP, SMA di Kolaka. Hmm. Kemudian rumah di Kolaka, tinggal kerja di Kolaka, istri orang Sabilambo. Iya, iya, iya. Orang Kolaka. Jadi kalau orang juga bisa menyatakan sikap untuk bisa berkompetisi untuk jadi pemimpin di Kolaka, Ya. insya Allah kita pun juga bisa punya kontribusi untuk jadi pemimpin Iya, di Kolaka. iya. Iya, iya, luar biasa. Iya. Tapi Bapak melihatnya untuk Kolaka ke depan ini seperti apa sih yang paling penting yang harus menjadi catatan bagi para pemimpin ke depan ya, Iya. khususnya dalam aspek pembangunan. Bapak melihatnya seperti apa? Ya, jadi Yang paling prioritas. ya ini seru ini, bagus ini. Ya. Jadi bapak saya ini kan pernah kabak ekonomi, Pak. Ya. Kabak ekonomi di tahun 81, 82, 83 itu. Beliau itu meninggalkan dokumen penting, Hmm. surat berharga kalau saya bisa nyatakan itu. Iya, iya. Iya. Itu ada 17 rancangan raperda Hmm. yang dapat menghasilkan peningkatan pendapatan asli daerah Iya, iya. Hmm. yang tidak sempat diundangkan atau tidak sempat dibahas Dibahas di DPR. legislatif. Ah. Itu tulisan tangan almarhum bapak sendiri. Iya. Dan itu masih ada? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Saya bisa perlihatkan sebentar sama Iya, bapak. iya, iya. Nah, 17 raperda ini ternyata dari hasil olah pikiran almarhum bapak ini melihat bahwa Kolaka ini punya potensi besar secara pendapatan. Pendapatan aspek Iya. ekonomi. Baik dari aspek perikanan kelautan, pertanian, kemudian perkebunan, pertambangan, maupun yang lainnya. Kata kasarnya Kolaka ini kaya Iya, sebenarnya. iya. Nah. Dari lautnya sampai gunungnya kita punya potensi itu. Iya. Kalau saja ini tidak dimanfaatkan dengan orang-orang atau mungkin kelompok yang memang betul-betul menginginkan Kolaka lebih sejahtera, Hmm. ini bisa jadi pembiaran saja. Iya. Kenapa? Karena mereka tidak punya data itu. Hmm. Saya punya cerita begini, Pak. Dulu di tahun 80-an itu masih zamannya Pak Andi Pangeran kalau saya tidak salah, Ya. beliau jadi bupati. Ada peneliti dari Jepang. Iya. Peneliti dari Jepang ini itu di tahun 45 kan Jepang itu kena bom Nagasaki dan Ya. Hiroshima ya. Kalau kita punya konsumsi makanan hari ini ikan itu kan ada cakalang, carede, lure dan lain-lain lagi. Iya. Ketika bom Hiroshima dan Nagasaki itu turun ke Jepang, kena bom itu, semua potensi alam itu punah, Pak. Iya. Punah. Singkat cerita, mulailah membangun dari awal lagi semua orang-orang yang tertinggal hari itu di Jepang untuk melihat sejauh mana ini potensi alamnya, maksudnya potensi
lautan khususnya, ikannya itu lari kemana karena mereka mau makan ikan sudah tidak ada. Jadi ada ikan khasnya mereka itu yang mereka ingin makan, yang seperti saya bilang tadi, kalau kita makan cakalang, carede apa, itu sudah tidak bisa lagi mereka konsumsi, sudah tidak ada. Dibentuklah dalam litbang mereka itu peneliti untuk di seluruh dunia disebar lari kemana ikannya nih, yang mereka konsumsi di Jepang itu. Singkat cerita, dari beberapa peneliti tibalah mereka di Sultra, Sulawesi Tenggara. Dari beberapa wilayah pada saat itu kan masih 4 kabupaten, Pak. Kendari, Buton, Munah, Kolaka. Ketika di tahun 81 sampai 83 itu, peneliti Jepang pada saat tiba di Kolaka itu diterima oleh kepala bagian ekonomi, dalam hal ini almarhum Pak Nasir Sinta. Jadi saya keluar dulu dari anaknya ini cerita sudut pandangnya. Saya dari orang Kolaka saja melihat bahwa ketika beliau menerima itu dan mengantarkan dalam pemetaan khusus gambaran studi layaknya mereka ke Pulau Lambasina, Pak. Di luar itu, beberapa mil dari situ. Pertanyaannya, ada apa di situ? Nah, setelah saya tidak menyampaikan secara keseluruhan ya, hanya secara garis besar saja, bahwa dalam data itu menyampaikan bahwa data ikan yang lari dari Filipina, Mindanao ya Pak, ke Laut Sulawesi, kemudian Teluk Bone, posisi Kolaka dengan Bajoy kan di selat ini Pak. Selat apa lautan ini? Di antara dua ini. Ternyata larinya ikan dari Jepang itu, dari Filipina itu, terus antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi itu lewat situ, terus masuk ke sela-sela sini. Menurut pemetaan hasil survei mereka, risetnya mereka, dari penelitian mereka. Dalam survei pendataan dokumen mereka itu, mereka ada di bagian luar Lambasina sini, Pak. Saya coba menghubungkan dengan beberapa hasil wawancara dari nelayan-nelayan yang sudah berumur. Memang di bulan 8, Agustus, September, Oktober sampai November itu, di tahun 80-an, itu sering ada kapal perang, Pak. Jadi kapal TNI ini, kapal Angkatan Laut ini menghalau para nelayan dari luar, apakah Thailand atau mungkin dari Filipina, untuk tidak mengambil ikan di wilayah sekitar situ. Dari beberapa contoh wawancara dari beberapa nelayan juga, mereka juga diberikan suatu warning bahwa jangan ke area itu. Kenapa? Katanya ada gurita besar di situ. Gurita yang matanya seperti besarnya feri. Ternyata di situ. Ternyata dalam wilayah satelitnya menurut Jepang itu segerombolan berwarna biru atau warna kuning dalam foto satelit. Itu ikan yang jenis ikan itu, yang saling ikut itu, tuna sirip biru dan sirip kuning, yang jumlahnya bukan puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan, Pak. Dan di bulan masuk wilayah Kolaka. Masuk wilayah Kolaka. Dan bulan-bulan tertentu mereka bertelur di situ, atau saya tidak tahu di situ secara data itu belum saya pahami secara mendalam, hanya secara tapi data itu sudah disampaikan oleh Bapak selaku pemilih dokumen dari almarhum almarhum, sudah disampaikan ke pihak pemerintah Kabupaten Kolaka. Ini pertanyaan yang bagus juga. Jadi saya belum sampai. Jadi data ini peneliti Jepang kan 3 orang ini, Pak. Salah satunya kan masuk Islam. Pada akhirnya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Kurang lebih hampir setahun tinggal di Kolaka sini. Masuk Islam dalam 3 peneliti ini, yang di Kolaka khususnya ini, 2 ini kan awalnya tinggal di penginapan. Penginapan. Mungkin karena hubungan baik secara emosional dengan Bapak pada saat itu, sering mengantar beliau sebagai tupoksinya dalam kabak ekonomi. Akhirnya tinggal di rumah, di sini, di rumah. Singkat cerita, mungkin karena melihat keadaan keluarga akhirnya masuk Islam. Karena sering diajak sholat kan, masuk Islam. Ketika mereka mau pamit pulang ke Jepang, sebagai rasa terima kasihnya, peneliti itu dari 3 orang itu memberikan dokumen arsipnya ke almarhum Bapak.
tapi tidak diberikan kepada pemerintah daerah. Iya, iya, iya. Data itulah yang saya sampaikan ke ke Bapak bahwa kalau ini saja kita bisa presentasikan ke kedutaan Jepang bahwa ini memang benar data atau bagaimana, terus mereka datang studi layak di sini, benar tidak ini data. Kemudian mereka datang dan melihat ternyata ini, anggaplah ini benar. Anggap saja ini sejauh ini benar. Kemudian mereka datang melihat, maka ini peluang besar pemerintah Kabupaten Kolaka untuk mereka berinvestasi ke sini. Iya, iya, iya. Ya. Ketika mereka berinvestasi di sini, koordinasi penanaman modal itu mungkin mereka bisa seperti halnya di Konawe itu yang ada smelter itu minimal 50 miliar. Artinya Kolaka bukan saja dari aspek tambangnya ya, tapi lebih pada persoalan perikanan kelautan. Ya. Ini juga yang menjadi motivasi Bapak pada akhirnya. Betul. Di dalam market plan-nya itu, pemerintah provinsi pada saat zamannya Pak Alala itu, waktu itu, kemudian Pak Bupati Pak Andi Pangeran Umar kalau saya tidak salah, itu ada sedikit miss. Makanya data itu masih tersimpan rapi di lemari eskan hari ini oleh almarhum Bapak. Dan itu masih Bapak pegang? Saya pegang. Kemudian, kapan bisa dikeluarkan data itu? Apakah nanti sudah? Jadi ini yang saya mau cerita. Ini yang saya mau cerita, serunya di sini. Iya, iya, iya. Saya ingin perlihatkan itu kepada pemerintah pusat, lewat pemerintah kabupaten dan provinsi. Kita kerjasama. Kemudian mereka bisa datang studi layaki di sini, benar tidak ini data, untuk mereka melihat sejauh mana kebenaran dan keaslian data ini. Nah, ketika ini benar, berarti ini bisa membuka peluang Kabupaten Kolaka untuk tenaga kerja yang sangat luar biasa. Kenapa? Kita bisa bangun pabrik di situ. Karena market plan-nya itu bisa dibangun pabrik di Pulau Lambasina. Ada pembangunan pabrik ikan yang setengah jadi pengalengan maupun yang jadi untuk diekspor. Karena ikan yang ada di situ itu ikan yang dibutuhkan oleh masyarakat Jepang sekarang. Tuna, sirip kuning dan sirip biru, yang jumlahnya ratusan juta satu ekor. Itu yang menjadi kemudian salah satu bagian yang motivasi Bapak kemudian punya keinginan untuk mengambil bagian ya. Betul. Ke depan di 2024 itu nanti ya. Iya, itu baru satu. Itu baru satu. Ini kan 17 rancangan Raperda. Iya, iya. Itu baru satu yang saya cerita. Rancangan. Saya mau cerita 3. Yang kedua begini. Ini yang kedua. Kolaka ini kan pernah ada jalan tembus yang ada di daerah Watuliandu itu. Jalan Jepang itu tembus Mowewe, Pak. Iya, betul. Iya kan? Ada, iya. Iya. Saya melihat fenomena begini. Ketika pada saat 3-4 bulan yang lalu itu kan jalan Kolaka ke Kolaka Timur aksesnya itu kena longsor 3 titik. 3 titik. Jalan yang kita lihat hari ini kan sudah sangat tidak representatif. Kalau Bapak pernah melihat jalan di Toronipa yang ada bantuan dari APBN kalau saya tidak salah itu kurang lebih 1T, bukan dana dari APBD provinsi. Market plan yang disampaikan Bapak dalam 17 rancangan Raperda itu ternyata sudah jauh melihat dari sisi itu. Bayangkan saja kalau kita bisa pindahkan jalan infrastruktur fisik pembangunan yang ada di Toronipa itu ke Kolaka Timur, tapi lewat Watuliandu ini, tembus Mowewe itu, yang menyingkat waktu kurang lebih hampir hanya 9 kilo, kurang lebih 11 kilo lah. Kita bangun infrastruktur fisik pembangunan jalan tol di situ, itu sangat luar biasa. Nah itu, supaya kita tidak, kalau tertutup akses jalan di Kolaka Timur ke Kolaka untuk di kilo 18 maupun di kilo 21, kita mau lewat mana ke Kolaka Timur? Pasti kita putar ke Bombana, Pak. Iya, betul. Iya kan? Ini harus jadi bahan pikiran prioritas dalam musrembang sebenarnya yang harus dibicarakan dengan pemerintah Kolaka Timur maupun dengan pemerintah provinsi. Jadi sudah tanggung jawab bersama. Kalau saja ini kita bisa satu bahasa, kemudian kita bangun jalan tol itu, kita pindahkan yang di Toronipa juga secara infrastruktur fisiknya ke Watuliandu, kemudian tembus Kolaka Timur. Kolaka sudah sangat berkembang, Pak. Sudah ada jalan tolnya ceritanya. Iya kan? Luar biasa gagasannya. Tapi
Bapak sudah berpikir karena ini akan merupakan sebuah risiko yang sangat besar, misalnya ke depannya. Pada titik kapan misalnya ya? Pada titik kapan kemudian bahwa Bapak sudah yakin akan meninggalkan atribut sebagai aparatur sipil negara. Ya, ini sudah dipikirkan ini. Kalau misalnya ya, jadi begini. Tanpa ASN pun kita bisa makan. Iya kan? Artinya begini, Pak. Kita harus belajar tauhid kepada Allah. Jadi bukan nanti kita jadi pegawai baru kita bisa makan. Jangan sampai setelah kita tinggalkan pegawai malah kita lebih kaya, Pak. Amin. Iya kan? Kalau kita PNS itu tidak boleh kaya. Iya, kita saya banyak yang tanya. Kenapa almarhum bapakmu itu waktu sekda 12 tahun mobilnya dikembalikan? Asetnya yang sudah dihadiahkan kepada bapak. Ternyata setelah saya tanya almarhum bapak sebelum beliau sudah sakit, beliau itu sebelum meninggal, dia hanya punya pesan 2, Pak. Bukan 3, bukan 1, 2. Beliau punya pesan 2. 1, saya punya tanggung jawab besar yang secara moral saya akan bangun Kolaka. Kalau saja saya tidak sempat itu, kau sebagai putra saya, Nak, harus melanjutkan itu. Iya. Dokumen yang 17 rancangan Raperda itu tidak usah 17. Itulah. Tidak usah, begitu bahasanya. Tidak usah 17. Saya merinding ini. Tidak bisa 17. 2 saja, 3 saja. Itu sudah bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kolaka ke depannya. Saya punya gambaran, saya punya imajinasi. Dengan gambaran itu saya tuangkan ke dalam tulisan rancangan Raperda. Ketika itu bisa diaktualisasikan, dan saya mau kamu yang aktualisasikan, itu sangat membantu dan menolong masyarakat Kabupaten Kolaka nanti ke depan. Kenapa tidak? Tenaga kerja kita bisa tampung sekitar 5-7 ribu nanti ke depan kalau ada pabrik. Terus infrastruktur fisik bangun jalan itu, jalan tol, itu bisa menaikkan lagi harga tanah yang wilayah antara Kolaka dan Kolaka Timur itu bisa menjadi aset. Apakah untuk membuka dokumen itu harus menunggu ketika misalnya Bapak harus misalnya ke depan terpilih menjadi orang nomor 1 misalnya di Kabupaten Kolaka, atau dalam waktu dekatnya atau seperti apa? Jadi begini, ada win-win solution yang akan kita tawarkan kepada kalau saja nanti kita ada penawaran dari pemerintah provinsi maupun kabupaten. Kita harus bukan ambil alih ya, tapi kita punya potensi juga untuk berkontribusi untuk membangun Kolaka secara infrastruktur fisik pembangunannya. Karena bagian itu kita hari ini masih di dalam struktur organisasi pemerintahan. Saya melihat begini, Pak. Saya singkat saja, saya melihat begini. Kalau orang lain yang notabene tidak mengetahui jejak tata kelola administrasi pemerintahan, terus mereka berani mau jadi bupati ya. Ini kita lebih spesifik lagi. Mereka berani mau jadi bupati hanya modal karena punya uang ya. Terus kita sudah sekolah tinggi-tinggi disekolahkan oleh Kolaka ceritanya. Kita ditugas belajarkan Kolaka S1 dan S2 persoalan administrasi pemerintahan, tata kelola pemerintahan. Terus kita biarkan orang yang tidak paham dengan administrasi pemerintahan, kita berdosa, Pak. Kita berdosa. Kenapa berdosa? Ya, masa kita biarkan orang yang hanya karena punya uang, kita mau diatur orang yang tidak paham dengan pemerintahan. Artinya kita semua punya hak untuk bisa jadi bupati. Semua orang punya hak. Semua punya hak. Karena dengan ada hak kita punya sebagai warga negara untuk bisa dipilih dan memilih. Saya punya keinginan karena saya merasa punya kampung sendiri ini. Dengan modal 17 Raperda ini, kemudian kita bisa edukasi masyarakat. Ketika kita bisa jadi pemimpin, kita bisa nilai tawarkan ini, kita bisa jadi kalau istilah door to door itu apa? Sebagai memperkenalkan produk. Apa istilahnya itu? Kita bisa menawarkan ini ke masyarakat bahwa kami juga bisa, kami juga punya gambaran untuk mampu ke depan seperti apa Kolaka ke depan. Kita bisa. Tentunya kan ke depan membutuhkan yang namanya komunikasi politik yang sangat luar biasa ya.
Dan ini mungkin Bapak sudah lakukan. Iya, Komunikasi politik ini Bapak sudah lakukan ini ya. Alhamdulillah. Ya. Kita tidak ingin membuka strategi yang Bapak lakukan, ya. tapi paling tidak langkah-langkah politik yang Bapak lakukan hari ini sudah Jadi begini. ada ya. Ya. Jadi masa kalau kita sehat ya Pak. Ya. Masa aparatur sipil negara yang kita diamanahkan oleh pemerintah itu, saya punya masa kerja ya. Masa kerja itu masih tersisa kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. Umur saya kan sekarang 44 ya. Ya. Menuju 45. Di usia 58 pasti kita sudah masuki masa pensiun. Saya melihat dengan umur 45 ke 45, kalau kita berkiblat ke baginda Rasulullah SAW, itu masa keemasan. Iya. Masa keemasan. Jadi peluang kita untuk berkontribusi secara langsung kepada masyarakat maupun kepada khususnya Kabupaten Kolaka, saya sudah membangun komunikasi itu dengan beberapa elemen yang terkait dengan secara politik ya, dari beberapa lintas partai. Iya. Bagaimana kira-kira sejauh mana potensi kita sebagai, kalau saja Allah izinkan kita sebagai calon ke depan, itu kita punya visi, bukan hanya sekedar haus kekuasaan atau mungkin emosi saja. Iya. Tapi kalau kita lihat lagi secara jauh ke belakang bahwa saya ada amanah. Iya. Saya ada amanah. Saya ini orang Kolaka. Kita memang semua orang Kolaka di sini sekarang. Tapi berikan juga kami kesempatan bahwa kami juga punya gambaran bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat Kolaka dengan alur yang sudah dibuat maketnya oleh orang tua dulu. Iya. Itu yang saya maksud, Pak. Ya. Baik, terakhir ya. Kira-kira menurut Bapak yang ke depan yang paling prioritas yang harus dilakukan ya untuk di Kabupaten Kolaka ya. Dari aspek pembangunan ya. Apa yang paling utama? Ya. Kalau saya sebenarnya kalau bicara pembangunan itu ada dua. Ya. Satu pembangunan infrastruktur fisik, kemudian satu pembangunan sumber daya manusia. Okay. Sama pentingnya. Tapi kalau disuruh memilih dua ini, saya lebih memilih pembangunan sumber daya manusia. Kenapa? Kalau disuruh pilih, Pak ya. Kenapa? Ketika kita bisa bangun sumber daya manusia, infrastruktur fisik pembangunan itu akan berjalan dengan sendirinya. Kenapa? Karena kita bisa memodali masyarakat atau mungkin orang-orang yang punya potensi besar untuk lebih cerdas lagi memandang dari sudut pandang mereka, dengan segi keilmuan mereka, bisa membangun infrastruktur fisik pembangunan Kolaka lebih baik, jauh lebih baik. Jauh lebih dari sudut pandang kita hari ini. Karena orang-orang muda hari ini itu luar biasa, pola mindset berpikirnya sudah sangat jauh. Iya. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung di Teras Haru. Siap, alhamdulillah. Demikian ya sahabat Haru, bincang-bincang kita dengan Bapak Kadratullah Sinta. Mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita hari ini bisa menjadi sebuah referensi baru. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.